Perkenalkan, saya kelompok 4B, gelombang 12, angkatan 42, akan mewawancarai tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Untuk narasumbernya yaitu tim tenaga kesehatan dari Kabupaten Garut. Selamat pagi Pak, saya akan mewawancarai Bapak ya, sejauh mana mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Pak mau bertanya, saya menurut Bapak makna dari wawasan kebangsaan itu apa Pak? Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah suatu pandang kita dalam menyadari atau memandang keberadaan jati diri suatu bangsa. Iya. Kalau makna dari bela negara itu seperti apa Pak? Kalau bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara kita yang dijiwai kecintaannya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Iya. Kalau bagaimana sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara? Mengamalkan nilai-nilai ideologi bangsa negara bisa, seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu termasuk ke dalam wawasan kebangsaan kecintaan Dan bela negara ya Pak ya? bela negara. Kalau upaya bela negara apa yang bisa dilakukan di tengah isu yang sedang marak terjadi seperti korupsi saat ini di negara Indonesia? Boleh dengan cara kita mendukung, kan ada lembaga anti korupsi, kita seharusnya mendukung lembaga tersebut dalam memberantas korupsi, terus menjaganya agar tetap sebagai lembaga independen supaya tidak ada campur tangan dari luar atau ada yang mengaturnya. Jadi selalu mendukung si lembaga tersebut itu untuk selalu independen. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekian wawancara dari tenaga kesehatan, perawat anestesiologi. Terima kasih. Baik Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Saya Migantara Nasrul Rapsanjani, Iya. peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021, kelompok 4. Iya. Kebetulan saat ini saya ada tugas untuk mewawancarai beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan Iya. bela negara. Baik. Baik Bu ya, sebelum kita ke wawancara, Ibu dimohon untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Gisa Rahman. Saya salah satu guru di Kecamatan Kalegong di sini. Iya Bu. Baik, kita mulai Bu ya. Iya, baik. Untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu apa makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara? Oh iya. Menurut paham saya, makna wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang suatu bangsa terhadap lingkungannya ya. Nah, dalam konteks ini cara pandangnya untuk mempertahankan kesatuan bernegara di sini ya. Nah, hal ini biasanya bersifat ada kulturalnya ya, kemudian bersifat ideologi, politik, kemudian bersifat sosial budaya ya, dan mungkin bersifat menyeluruh gitu ya. Mungkin hanya itu ya. Jadi pandangan dalam wawasan kebangsaan itu pandangan bangsa terhadap lingkungannya. Iya Bu. Untuk pertanyaan kedua Bu ya, bagaimana sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara menurut pemahaman Ibu? Ya, cerminan dari bela negara dan wawasan kebangsaan jika dilihat dari masa sekarang ya Pak, masa sekarang itu bangsa kita sedang mengalami masa pandemi yang begitu sulit ya, Nah mungkin bagi masyarakat Indonesia hal-hal yang harus
yang nomor satu yang harus dilakukan sebagai wujud cinta kita, bela negara kita, yaitu yang pertama jelas kita harus bisa menghindari atau harus bisa istilahnya bertahan ya dalam situasi ini. Contohnya misalnya harus taat prokes ya, setiap masyarakat Indonesia ya harus taat protokol kesehatan. Kemudian yang secara umumnya mungkin bagian dari bela negara itu misalnya toleransi ya, toleransi terhadap agama ya, agama yang dianut dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang selanjutnya mungkin ketika kita mengambil, saya misalnya guru ya, contoh-contoh bela negara itu saya sering terapkan terhadap siswa saya ya. Misalnya kalau di lingkungan sekolah saya, misalnya contoh dari bela negara itu misalnya yang pertama siswa harus taat terhadap peraturan sekolah ya. Kemudian misalnya harus melakukan upacara bendera ya setiap hari Senin. Kemudian juga mungkin harus siswa itu harus diupayakan harus berprestasi, contohnya mengikuti olimpiade ya, kemudian mengikuti atau aktif dalam berorganisasi, dan masih banyak sekali ya, itu salah satu contohnya. Baik Bu ya, pertanyaan selanjutnya, upaya bela negara di tengah isu yang marak terjadi ya Bu ya, iya, mengenai korupsi, iya. Apa itu contohnya misalkan begitu? Oke. Iya memang betul Pak Bikan, saat ini bangsa kita memang krisis ya, sedang terjadi krisis dalam hal dalam konteks korupsi ya. Nah mungkin yang saya sering lakukan, saya sebagai guru, yaitu membangun karakter siswa Pak, membangun karakter siswa supaya siswa itu paham arti atau misalnya paham bahwa korupsi itu salah. Nah bisa saja ya, jadi suatu saat itu kan anak didik saya kedepannya bisa saja jadi seorang profesional, atau bisa saja jadi seorang aparatur sipil negara, atau mungkin bisa saja jadi seorang anggota DPR atau Dewan. Nah itu mungkin jika anak didik saya sudah tertanam jiwa bahwa korupsi itu salah, mungkin akan terbawa sampai nanti mereka berkarir seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Telah meluangkan waktu juga banyak informasi yang saya dapat ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya akan menanyakan beberapa masalah terkait wawasan kebangsaan dan makna dari bela negara. Bersediakah Bapak? Ya, bersedia. Tolong perkenalkan diri dulu Pak. Bapak siapa namanya, terus kerjanya di mana? Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Yolanda Wijaya. Saya bekerja di Dinas PUPR Kabupaten Cianjur sebagai pengawas jalan dan jembatan. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya. Menurut Bapak, makna dari wawasan kebangsaan dan bela negara itu seperti apa sih? Wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut saya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah cara pandang yang dimana dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, yang dimana kita ini atau diri kita sendiri ini tentunya berkehidupan berbangsa dan negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan mengandung sebuah arti komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan meningkatkan kualitas hidup kita sebagai warga negara dan berbangsa, yang dimana menghendaki pengetahuan yang memadai tentang masa kini dan masa yang akan datang nantinya. Untuk bela negara sendiri, saya memaknainya sebagai sebuah tekad, sikap atau perilaku seorang warga negara yang dilakukan secara teratur, sadar dan menyeluruh, serta dijiwai dengan kecintaan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan yang kedua ya Pak, Ya, menurut Bapak bagaimana sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara? bagi saya sikap yang mencerminkan untuk kita yang berwawasan kebangsaan dan bela negara, sikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara tentunya sikap kita yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak bertentangan juga dengan Pancasila. Untuk contohnya misalkan dalam dunia kerja apa ya, tentunya kita mementingkan urusan negara daripada urusan pribadi. Kemudian contohnya tidak melakukan KKN di ruang lingkup kerja. Itu dua contoh bagi saya untuk mencerminkan wawasan kebangsaan dan bela negara, seperti itu. Upayanya seperti apa di tengah isu marak terjadi seperti korupsi? Upaya yang saya lakukan di sini tentunya untuk tidak melakukan KKN atau korupsi. Tentunya kita sebagai diri yang menjauhi untuk melakukan tindakan korupsi tentunya harus memiliki mental yang kuat, kemudian selalu bersyukur. Selain itu juga kita harus meningkatkan keimanan, kemudian kita bekerja tidak berorientasi terhadap uang. Selain itu juga kita harus menerapkan bersikap jujur, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dari mulai hal-hal yang kecil, seperti itu Pak. Itu adalah upaya-upaya saya untuk menjauhi isu-isu yang beredar seperti korupsi. Terima kasih Bapak atas waktu dan jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Atur nuhun. Ya, sami-sami. Dari hasil wawancara 3 narasumber dengan profesi yang berbeda tadi, yakni ada tenaga kesehatan, guru, dan pengawas jalan dan jembatan, dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang wawasan kebangsaan itu sangatlah penting untuk kita ketahui dan kita pahami, sehingga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa dipengaruhi apapun itu profesinya. Jika dahulu berjuang sampai tumpah darah penghabisan dengan melawan penjajah, maka sekarang saatnya kita berjuang dengan mengamalkan nilai-nilai bela negara di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa yang telah dilakukan para narasumber tadi, seperti menghindari tindakan KKN, taat pada aturan, dan seperti halnya yang telah dilakukan oleh profesi guru tadi, yakni membangun karakter siswa supaya paham arti kebaikan dan kebenaran. Sekian apa yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.